kasih Tuhan, bersyukur bisa ketemu lagi sama kalian semua meskipun melalui video ini. Saya senang sekali bisa menyapa kalian semua pada malam hari ini. Giliran saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya terinspirasi dari kalian semua yang udah buat video. Jadi saya mau buat video juga yang bisa memberkati kita semua. Oke. Ada yang saya ketahui, orang yang punya fans berat, fans sangat berat kepada idolanya mereka, sampai mereka berinisiatif atau melakukan operasi plastik dan mereka berusaha untuk sangat mirip dengan idola mereka sendiri. Nah, itu adalah fans yang sangat fans. Oke, pada malam hari ini, seberapa inginnya kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Semua orang yang dipanggil oleh Tuhan pastinya dia adalah murid Yesus. Tapi kita memilih untuk menjadi murid yang sejati. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita bisa menjadi murid yang sejati? Pada malam hari ini kita akan bahas tentang itu. Yang pertama, teman-teman, saya akan ambil dalam Matius 22 ayat 37, di mana kamu harus mengasihi Allahmu terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu memprioritaskan hidup kita. Sebagai murid yang sejati, apa yang menjadi prioritas kita hari ini? Tentunya Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Artinya kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan yang lebih intim lewat doa kita, lewat bacaan firman Tuhan kita setiap hari. Apapun itu, bukan hanya kita membangun hubungan kita saat kita beribadah, saat kita melayani di gereja buat banyak orang, tetapi dimanapun kita harus, situasi apapun yang kita lakukan, kita harus membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Nah, membangun hubungan bercerita tentang prioritas juga. Kita harus juga, sebagai murid Yesus, kita harus mengasihi pasangan kita, orang yang dekat, keluarga kita, suami istri kita, ya kita harus kasihi mereka terlebih dahulu. Jangan kita jadi kita harus bangun hubungan yang baik dengan mereka. Dan yang ketiga, kita harus juga mengasihi sesama kita manusia, terlebih sesama kita anak Tuhan dan sesama kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus ingat prioritas kita yang pertama, menjalankan itu supaya kita menjadi murid yang sejatinya Tuhan. Yang kedua adalah kita harus membawa Yesus setiap hari dalam diri kita. Bagaimana kita membawa Yesus setiap hari? Setiap hari kita akan mengalami yang namanya suka, kita akan mengalami duka. Bahkan di setiap hari kita bisa merasakan senang, kekurangan, kelebihan, disakiti, menyakiti gitu. Apapun yang kita lakukan setiap hari, kita harus bawa Yesus di setiap hari dalam kehidupan kita. Bagaimana? Saat kita mengalami hal yang demikian, kita harus memiliki pemikiran apa yang akan Yesus lakukan jika Yesus mengalaminya saat ini. Apa yang akan Yesus lakukan jika Tuhan Yesus merasa senang? Apa yang Tuhan Yesus lakukan jika Tuhan Yesus merasa sedih? Itu yang harus menjadi pertanyaan bagi kita sebagai murid sejati Tuhan, untuk membawa Yesus setiap hari, sehingga dalam keadaan apapun kita tetap melihat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, untuk menjadi murid Tuhan yang sejati adalah hidup dalam pengampunan. Petrus bertanya dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, dia bertanya kepada Tuhan, berapa kali kita harus mengampuni? 3 kali atau bahkan 7 kali? Tapi dalam ayat yang ke-22 Tuhan katakan 7 kali 70 kali. Jadi Petrus di sini pada budaya saat itu mengampuni ada batasnya. Jadi 3 kali itu udah paling maksimal orang mengampuni seseorang. Jadi Petrus mengambil bagian terbesar dari 3 itu, yaitu 7. Dia pikir 7 itu udah paling besar, sudah paling sempurna. Saya mau tanya kepada Tuhan. Jadi ternyata pemikirannya Petrus ini sangat singkat gitu ya, tidak seperti yang Tuhan pikirkan. Tuhan mengatakan, iya benar 7 kali, tapi kali 70 kali. Jadi artinya saat kita mengampuni seseorang, kita harus mengampuni tanpa batas. Kita harus mengampuni tanpa syarat apapun.
kita harus mengampuni dan mengasihi mereka. Mengampuni bukan berarti melupakan, teman-teman. Saat orang lain menyakiti, melukai kita, pasti sebagai manusia kita akan mengingat hal ini. Tidak bisa kita melupakan. Jika kita memilih untuk melupakan, suatu saat jika kita teringat lagi, kita akan membenci lagi, kita akan marah lagi, kita akan sakit hati dan bahkan kecewa. Tapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua untuk mengampuni. Kita boleh ingat kesalahan orang lain, kita bisa ingat orang pernah berbuat salah sama kita, tapi saat kita mengampuni, kita lebih memilih untuk mengasihi mereka saat mereka menyakiti kita. Alam bawah sadar manusia tidak mampu ya, atau lebih kata tepatnya tidak akan melupakan sesuatu yang menyakiti bahkan merugikan dia. Tapi kalau kita sebagai muridnya sejati Tuhan, mari kita melepaskan pengampunan. Meskipun orang berbuat salah kita, pernah disakiti suami, istri, orang yang sangat kita percayai, mantan kita, whatever, siapapun itu, kita harus mengampuni. Tidak perlu melupakan, tapi kita harus mengampuni. 3 poin yang saya ambil dalam menjadi murid yang sejati. Mungkin teman-teman semua masih punya poin-poin yang lain. Mari terapkan itu dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang setia di dalam Tuhan, bukan menjadi hamba Tuhan yang patut diandalkan oleh Tuhan, menjadi fans berat sama Tuhan. Kita harus menjadi serupa bagaimanapun caranya, keadaan apapun. Saya akan bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, jadi orang yang berprioritas, dan kita harus membawa Yesus di setiap hari dan hidup dalam pengampunan. Amin. See you next time. I love you all.